Bab 3086. Dan sepertinya itu kamar Lu Huaisuang sendiri, yang juga merupakan salah satu kamar terbaik di seluruh kapal perang. Wanita menghindari kecurigaan, dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa hormatnya dia kepada tamu, tidak mungkin menyerahkan kamar kerja sendiri untuk ditinggali tamu. Yang pasti akan memancing kecurigaan. Tapi Yang Kai telah jauh melampaui kategori tamu. Lu Huaisuang hanya bisa berpikir untuk melakukan yang terbaik dan tidak bersikap kasar kepada Yang Kai. Bahkan jika dia telah melecehkannya sebelumnya, Lu Huaisuang tidak berani memiliki dendam sedikit pun. Seng Yao melirik Lu Huaisuang dalam-dalam dengan senyum di wajahnya. Pipi Lu Huaisuang memerah, meskipun dia tidak punya pikiran lain, tetapi membiarkan seorang pria tinggal di kamar kerja, dan pria ini terlihat seusia dengannya, dia selalu sedikit malu. Berkata dengan lembut, "Tuan, apakah kamu puas dengan tempat ini? Jika tidak, kamu bisa pindah ke ruangan lain." Puas hati, Yang Kai mengangguk, dan tidak menghindari apapun, baginya, untuk tempat istirahat, kamar kerja atau bukan kamar kerja tidak ada bedanya. Selama Tuan puas. Entah kenapa, Lu Huaisuang benar-benar merasa lega, harapan samar di hatinya berubah menjadi kenyataan, yang membuat hatinya terkejut, dan dia sibuk berkata, "Yang Mulia istirahatlah untuk saat ini, saya akan kembali untuk berbicara dengan Yang Mulia setelahnya. Aku pergi mengurus hal-hal di luar." "Silahkan." Yang Kai melambaikan tangannya. Lu Huaisuang kemudian minta diri. Sebelum pergi, dia melirik Seng Yao. Dia tidak menyukai pria yang tidak diundang ini, tetapi Seng Yao bertindak di bawah panji Yang Kai. Dia tidak bisa mengusirnya, dia hanya memelototinya sebagai peringatan. Pintu ditutup, Yang Kai berjalan di sekitar ruangan, dengan santai mengambil sesuatu, dan kemudian meletakkannya, lalu mengambil yang lain untuk dilihat, seolah-olah semuanya terasa baru. Seng Yao tampaknya menjadi ekor, mengikuti di belakang Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba berbalik. Seng Yao menghindar, hampir bertabrakan dengannya, dan bergegas kembali ke samping. Ekspresi ketakutan muncul setelah Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, "Mau mandi denganku?" Mata Seng Yao melompat ke sudut, menurunkan alisnya dan berkata, "Saya tidak berani, saya akan pergi sekarang, jika kamu memiliki perintah, silakan menyapa saya akan menunggu di luar pintu." Mengatakan itu, dia melarikan diri keluar ruangan, menutup pintu kamar dengan mulus, dengan hormat berdiri di luar pintu. Tiba-tiba mengungkapkan senyum pahit. Dia pikir penyamarannya sempurna, yaitu, orang-orang angin liar dan sesama saudara lelaki yang berbagi makanan dan bermain dengan wanita tidak melihat wajah aslinya. Tetapi dia tahu bahwa penyamarannya sendiri tidak layak disebut di mata tuan yang ini. Penyamaran itu terlihat melalui saat dia melihatnya, terlalu malas untuk mengatakannya. Ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan tuan itu pada Lu Huaisuang, dan kemudian memikirkan apa yang dia inginkan, mata Seng Yao bersinar dengan tekad, dan dia mengangguk diam-diam. Tangannya tiba-tiba mencubit seni sihir, dan kemudian, sosoknya berubah secara dramatis. Di kamar mandi, Yang Kai melepas pakaiannya, tubuhnya bersandar di dinding kolam, tangan terentang, menunjukkan ekspresi lega, otot tanpa lemak sangat proporsional, jika wanita jahat melihatnya. Mereka akan berteriak. Sekarang dia telah tiba di alam bawah. Meskipun dia telah datang ke wilayah bintang abadi yang sama sekali tidak dikenal, tetapi dia baru saja mencapai tujuannya. Ketika dia menciptakan istana surga tinggi, dia telah memikirkan suatu hari untuk membawa teman-teman dan kerabatnya ke bintang bayangan. Tetapi selama bertahun-tahun dia telah berusaha untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya, dan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang, apalagi pintu. Saat ini adalah kesempatan. Meskipun dia telah datang ke wilayah bintang abadi, mungkin tidak ada kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang Heng Luo. Dia tahu bahwa Starfield sangat berbeda satu sama lain, dan beberapa Starfield terhubung satu sama lain, dan mungkin jalan dan metode ke Starfield lainnya dapat ditemukan di Everlasting Starfield ini. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan jalan keluar ke wilayah bintang Heng Luo. Tujuan sekundernya adalah untuk menanyakan tentang keberadaan Wu Kuang. Dia memiliki perasaan bahwa Wu Kuang mungkin juga berada di wilayah bintang abadi ini. Jika demikian, dia dapat mencari keberadaannya. Dia harus tahu bagaimana melakukan perjalanan di antara dua wilayah bintang. Yang Kai mandi cepat, lalu dia berpakaian ulang, menyisir rambutnya, memanggil manik batas misterius, mengertakkan gigi, dengan hati-hati mendorong auranya, dan melintas ke batas kecil misterius. Di area loteng batas kecil misterius, Liu Yan bermeditasi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan terbang keluar loteng bersama dengan perwujudan di jalan, saling melirik.
Semua melihat pikiran di mata masing-masing. Ibu dan anak Li Jiao dan Lu Sanniang bersenang-senang, dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat mereka muncul, Li Jiao tidak bisa tidak berkata, "Gadis Liu Yan, ada apa?" "Tuan ada di sini." Mata indah Liu Yan bersinar ke arah itu. Li Jiao tercengang oleh kata-kata itu, lalu tiba-tiba bereaksi dan tampak terkejut. Di sana, sosok Yang Kai berkibar dan segera tiba di depan loteng, menyeringai, "Semua orang di sini." Liu Yan berdiri di sana dan membuka tangannya ke Yang Kai. Yang Kai menatap, "Untuk apa?" Memeluk, Yang Kai berkata, "Apakah kamu menggodaku? Semakin banyak kamu hidup, semakin mudah kamu tampaknya." Dia berkata, tetapi berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan dan mengangkatnya, seolah-olah dia sedang menggendong bayi. Kedua tangan itu meraih telinga Yang Kai dan bermain dengan mereka, seolah-olah mereka memiliki mainan baru, sangat ceroboh. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengalah, dan hanya bisa membiarkannya. "Saudara Yang." Li Jiao datang untuk menyambutnya. Li berterima kasih atas rahmat saudara Yang. Di masa depan, jika saudara Yang memiliki perintah, Li tidak akan pernah gagal. Lu Sanniang juga maju ke depan, memberi hormat dan berkata dengan sopan, "Terima kasih saudara Yang karena telah membalas dendam Sanniang." Saat dia mengatakan itu, matanya merah. Lu Yukin juga mengikuti dan berkata, "Terima kasih, Paman Yang." Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayah naganya, dan dia telah mendengar ibunya berbicara tentang banyak peristiwa masa lalu akhir-akhir ini. Menurutnya, Li Jiao adalah ayahnya. Dan pria bernama Fu Qi itu adalah penjahat terbesar di bawah langit. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengangkat mereka, dan berbicara, "Bukan saya yang membalas dendam, itu saudara Li sendiri, tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk ini." Li Jiao merasa malu dan berkata, "Saya bukan pembelajar yang baik. Jika bukan karena bantuan saudara Yang, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk membalas dendam?" Meskipun Fu Qi tidak mati di tangannya, tetapi kematian Fu Qi ada hubungannya dengan dia, dan jika Yang Kai tidak memberinya teknik pemberkahan kuil naga, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Fu Qi. Ini saja, dia berterima kasih kepada Yang Kai, kebencian yang terkumpul di Pulau Naga tersapu, dan melihat ke depan ke masa depan. Dan diam-diam memutuskan bahwa ketika dia kembali ke Istana Naga Api, dia akan memperlakukan Lu Sanniang dan putrinya dengan baik, dan juga memperlakukan wanitanya dengan baik. Setelah mengobrol sebentar, perwujudan tiba-tiba menyela, "Apakah kamu menemui masalah?" Itu adalah boneka batu dengan jiwa ilahi Yang Kai. Sampai batas tertentu terhubung dengan pikiran Yang Kai, dia secara alami merasakan sedikit petunjuk. Ada masalah." Yang Kai menganggukkan kepalanya dan berbicara, "Duduk dan bicara." Menjangkau dan memberi isyarat, dari loteng segera terbang beberapa kursi dan meja kayu, yang dibuat oleh orang-orang di benua Tongsuan pada tahun-tahun awal dan ditinggalkan di sini. Yang Kai meraih lengan Liu Yan dan mencoba mendudukkannya di kursi, tetapi Liu Yan tidak menurut, dan akhirnya dia hanya bisa meletakkannya di pangkuannya. Dengan satu tangan di atas tubuhnya untuk memeluknya. Dalam beberapa kata, Yang Kai menceritakan apa yang terjadi di kuil naga, dan ketika mereka mendengar bahwa Wu Kuang telah melarikan diri, menghancurkan kekosongan dan menyusup ke alam bawah. Semua orang terkejut, mendengar bahwa Yang Kai juga mengejar ke wilayah bintang abadi yang tidak dikenal, kerumunan itu bahkan lebih kagum. Situasi saat ini seperti ini. Wajah Yang Kai serius, alam yang lebih rendah memiliki hukum langit dan bumi sendiri, yang akan menolak keberadaan seniman bela diri di atas alam Raja Origin. Jadi kalian semua, kecuali Yukin, tidak dapat bergerak di luar dengan damai. Begitu kamu pergi keluar, kamu pasti akan ditolak oleh hukum surgawi. Liu Yan berkata, "Bagaimana denganmu, Tuan?" Yang Kai adalah alam kaisar, dan alam bawah ini bahkan menolak tahap Daosos, belum lagi keberadaan yang lebih kuat. "Aku juga ditolak." Yang Kai menyentuh hidungnya, "Meskipun saya melakukan yang terbaik untuk menekan dan menyegel kultivasi saya sebelum memasuki wilayah bintang ini, saya masih disambar petir setelah tiba di sini. Hukuman guntur adalah fitur paling jelas dari hukum langit dan bumi yang menolak Yang Kai. Berkat fakta bahwa dia telah menyegel sebagian besar kultivasinya sejak lama, jika tidak, tingkat hukuman guntur akan lebih besar. Meskipun hanya wilayah bintang pesawat yang lebih rendah, tetapi hukum langit dan bumi sangat kuat, bahkan Yang Kai tidak dapat memprovokasi dan bertahan di wilayah bintang ini. Dan kemudian, aku juga jatuh." Puff, Liu yang tertawa terbahak-bahak, sulit dibayangkan, dan Kaisar Realem dalam adegan itu, yang lain juga tidak bisa menahan tawa. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya,
dan Liu Yan segera mengambil kedua tangannya untuk menutupi kepalanya, mulutnya mengerut. Jadi Brother Li dan San Yang hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu, dan tidak ada cara untuk kembali dari Starfield, tetapi jangan khawatir. Setelah saya menyelesaikan bisnis saya sendiri, saya akan menemukan jalan kembali. Li Jiao mengangguk dan berkata, bukan apa-apa, karena saudara yang bisa datang, dia pasti bisa pergi. Tetapi apakah tempat ini membutuhkan bantuan kita? Meskipun tingkat kultivasi kamu tidak mungkin memiliki saingan di alam bawah seperti ini, tetapi tidak ada salahnya memiliki pembantu, kita bisa sedikit banyak menyumbangkan usaha kita. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika saudara Li ingin membantu, segel dulu tingkat kultivasimu sendiri. Bagus. Li Jiao mengangguk. Aku juga ingin membantu, kata Liu Yan. Diizinkan. Liu Yan tersenyum manis. Dia selalu merasa bahwa kepribadiannya telah banyak berubah setelah reuni ini. Di mana Luan? Di ruangan lain, Lu Huaisuang selesai menangani beberapa hal sepele dan membuka mulutnya untuk bertanya pada Lu Bing. Mendengar dinginnya kata-katanya, hati Lu Bing terperanjat dan dia berkata dengan curiga, ada apa dengannya? Lu Huaisuang berkata, dialah yang mengkhianati kita dan mengungkapkan lokasi kita dan menarik orang-orang dari Wild Twin dan keluarga He. Bab 3087. Luan adalah paman klan yang bertemu matanya tetapi menghindar. Masalahnya sangat jelas, Lu Huaisuang tidak buta. Tanpa bertanya lebih banyak dia telah memahami kebenaran, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan pengkhianat ini sebelumnya. Sekarang dia bebas, tentu saja tidak bisa membiarkan pengkhianat ini sendirian. Keluarga Lu tidak punya tempat untuk pengkhianat. Lu Bing terkejut mendengar kata-kata dia. Tidak mungkin, dia dan Luan juga sepupu. Sebulan sebelum mereka minum dan mengobrol bersama, dia tidak percaya bahwa dia akan mengkhianati keluarga Lu. Tetapi dia tahu bahwa Lu Huaisuang tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Karena dia berkata begitu, lalu adalah bukti konklusif, katanya dengan ekspresi tegas, saya akan pergi dan melihat. Berbalik dan keluar dari pintu. Dalam beberapa saat, dia kembali dan berkata dengan wajah jelek, Luan telah melarikan diri. Dia mencari seluruh kapal perang tetapi tidak ada jejak Luan. Bertanya kepada seniman bela diri keluarga Lu, tidak ada yang melihatnya untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan, Lu Huaisuang tidak terkejut, jika dia adalah Luan, dia pasti akan melarikan diri juga. Pengkhianat selalu lebih benci daripada musuh, jika dia tidak lari, akhirnya pasti akan sengsara tak tertandingi. Hati sedikit lega, jika Luan tidak lari, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya, membunuh ayam untuk dijadikan contoh monyet. Orang itu juga tetuanya, paman klannya. Jika dia benar-benar melakukannya, bukankah itu akan membuat beberapa orang berpikir dia berdarah besi dan kejam? Fakta bahwa dia melarikan diri menyelamatkannya dari banyak masalah, seperti halnya beberapa ikan dari keluarga He. Yang mungkin tidak akan sangat bahagia bahkan jika mereka hidup di bintang mati ini tanpa aura apapun, jadi Lu Huaisuang tidak berencana mengejar mereka. Dan membiarkan mereka pergi adalah hukuman terbesar baginya. Bagaimana dia bisa mengkhianati keluarga Lu? Lu Bing berkata dengan menyakitkan. Baik untuk keuntungan atau seseorang telah mengambil alih. Lu Huaisuang berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya, itu saja, jangan publikasikan masalah ini. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Ya, Lu Bing mengangguk, tapi Luan masih memiliki keluarganya di Morning Sun Star. Jika orang-orang itu menanyakannya setelah waktu ini, bagaimana menjelaskannya? Paman ketiga, kamu harus memberikan penjelasan. Lu Huaisuang menatapnya. Lu Bing mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengurus ini. Setelah jeda, dia menambahkan, ngomong-ngomong kapal perang keluarga He itu. Lu Huaisuang menyentak kepalanya, sebelum mendapatkan izin orang itu, sama sekali tidak ada ide tentang kapal perang itu. Meskipun orang-orang keluarga He tersingkir dengan tangan mereka. Kapal perang kelas Origin King itu juga merupakan rampasan perang keluarga Lu menurut definisi. Tetapi dalam analisis terakhir sebagian besar pujian harus diberikan kepada Yang Kai. Kapal perang kelas Origin King selalu dicap sebagai milik Yang Kai. Lu Bing berkata, saya tentu tahu, hari ini saya juga menahan klan untuk tidak naik kapal perang itu. Tapi saya pikir orang itu tidak boleh menaruh kapal perang itu di matanya. Bisakah kamu pergi untuk menanyakan pendapatnya? Keluarga Lu adalah hegemon di Morning Sun Star, tetapi hanya satu kapal perang kelas Origin King yang ada. Jika mereka bisa mendapatkan yang lain dari udara tipis, maka kekuatannya pasti akan dapat meningkatkan kelas. Origin King kapal perang kelas adalah senjata terbesar untuk menyerang kota, kembali ke bintang matahari kejora.
Jika mereka ingin menyerang anggota keluarga He yang tersisa, efek jera dari kapal perang sangat penting. Lu Huaisuang menggosok pelipisnya, mengingat orang itu. Dia ingat kejadian ketika mereka turun gunung, sentuhan di dadanya masih jelas, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia bilang dia tidak bermaksud, ya, asal-usul orang itu, bertanya dengan jelas. Lu Bing bertanya lagi. Lu Huaisuang menggelengkan kepalanya, hanya tahu bahwa dia bukan orang-orang dari wilayah bintang abadi. Lu Bing melompat, bukan orang-orang dari wilayah bintang abadi? Tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbisik, mungkinkah? Lu Huaisuang mengangguk, saya sekarang juga curiga bahwa dia berasal dari tempat itu. Tidak heran, Lu Bing berkata sambil berpikir. Bahkan pemimpin besar angin liar bersedia menjadi pengikutnya. Jika dia berasal dari tempat itu, Seng Yao tidak akan menyerah padanya. Seng Yao pasti juga melihatnya, kan? Lu Huaisuang dengan lembut tertawa. Orang-orang seperti dia cenderung menghindari bencana. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa dia rela menjadi ekor? Lu Bing berkata dengan tatapan serius. Maka keluarga Lu kita harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Tidak bisa membiarkan Seng Yao mengambil keuntungan dari kesempatan pertama, Yang terbaik adalah memilih orang yang tepat, hanya tidak tahu apa ini. Orang suka, tetapi pria mengejar. Sebagian besar uang dan kekuasaan, mungkin kita bisa mulai dari aspek ini. Keluarga Lu kita juga memiliki banyak wanita baik dalam perjalanan ini. Aku tahu, biarkan aku memikirkannya. Lu Huaisuang mengangguk. Ini memiliki arti pengusiran yang jelas. Lu Bing berkata, kalau begitu saya akan keluar dan sibuk. Jika ada berita, kamu dapat memberitahu saya. Duduk di kursi, wajah Lu Huaisuang terus berubah. Berpikir lama tetapi tidak tahu apa-apa, akhirnya memutuskan untuk pergi dan melihat orang itu sebelumnya. Dan apakah dia bisa bergaul dengannya atau tidak? Yang utama adalah menjadi akrab. Seng Yao memanjat ke samping, jika dia benar-benar membiarkan Seng Yao mendapatkan kesempatan pertama. Saya khawatir benar-benar tidak ada apa-apa untuk keluarga Lu. Ini adalah kesempatan bagus, Lu Huaisuang juga tidak mau melewatkannya. Suara langkah kaki ringan datang dari dalam lorong, dan sosok Lu Huaisuang perlahan menampakkan dirinya. Ketika dia tiba di kamar kerja, Lu Huaisuang terkejut dan menatap ke depan dan berteriak, siapa? Di ambang pintu kamar, sebenarnya ada seorang wanita berdiri, tubuhnya sangat panas, ramping dan halus, dadanya membuncit tinggi, hampir keluar dari pakaiannya, gaun lavender panjangnya pas. Pinggangnya diikat dengan warna ungu yang sama. Sabuk pita sutra, pinggang diuraikan sepenuhnya, di belakang pinggang cekung menjadi busur yang berbeda, dan kemudian pinggulnya naik dengan keras, mendebarkan. Rambut biru sehalus sutra, menutupi bahu, sepasang mata peci yang lembab, seolah mampu berbicara. Bahkan wanita yang sama, Lu Huaisuang memandang wanita ini juga tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Wanita ini hanyalah peri, tentu saja, akan lebih baik jika bukan karena origin King Realm urutan kedua di tubuhnya. Lu Huaisuang tidak dalam suasana hati yang apresiatif saat ini, tidak peduli siapa itu, tiba-tiba menemukan orang kuat yang sama sekali tidak dikenal di dalam kapal perangnya. Itu pasti akan seperti melihat musuh besar. Percikan cahaya biru mekar, Lu Huaisuang memegang pedang, mengarahkannya ke wajah yang dingin, meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah, tetapi ini adalah kapal perangnya. Jika mereka benar-benar bertarung, belum tentu jelas siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Yang mengejutkannya, di hadapan permusuhannya yang jujur, wanita itu sebenarnya tampak acuh tak acuh, memegang sekotak perona pipi di satu tangan, mengolesi wajahnya di depan cermin di dalam kotak. Tampak teliti, tiba-tiba gerakan tangan berhenti, kesal, sudah berapa tahun, sebenarnya belum terbiasa, Sister Suang, dapatkah kamu membantu saya menggambar Aisado? Suang, kakak, Lu Huaisuang mengerutkan kening, kita saling kenal? Dia menegaskan bahwa dia belum pernah melihat gadis dewasa dan menawan ini. Pada pandangan pertama, dia adalah wanita yang berair, pihak lain yang memanggilnya seperti ini membuatnya ragu. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, baru beberapa saat sejak kita berpisah, kenapa kita tidak saling mengenal? Apa yang kamu bicarakan? Lu Huaisuang sedikit tidak sabar, tetapi saat berikutnya dia menatapnya dengan kaget, memikirkan kemungkinan. Wanita itu tiba-tiba mengubah suara, bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu Seng Yao? Dia tidak bisa mempercayai matanya, mulut kecil Lu Huaisuang terbuka lebar, seolah-olah dua jari tak terlihat telah dimasukkan ke dalamnya. Bos besar angin liar yang terkenal di seluruh wilayah bintang abadi benar-benar berubah menjadi seorang wanita dengan kulit putih dan keindahan bunga persik. Dalam sekejap,
Lu Huaisuang hanya merasa pandangannya hancur dan pemikirannya terhenti. Giggle, pemimpin pertama tertawa berulang kali, makhluk berbunga-bunga itu gemetar di dada, pakaiannya hampir ambruk. Lu Huaisuang tidak bisa mempercayainya, tetapi di sini dan sekarang, siapa lagi yang bisa berada di sini dengan tingkat kultivasi Origin King Realm urutan kedua kecuali pemimpin pertama? Bagaimana kabarmu? Lu Huaisuang tidak tahu harus berkata apa, pada saat ini suasananya campur aduk. Bos besar itu tersenyum, menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, kami semua adalah wanita, dan semua berdiri di tempat yang tinggi, saya pikir kamu mungkin dapat memahami alasannya. Lu Huaisuang tercengang dan perlahan mulai memahaminya. Ketika dia mengambil alih keluarga Lu, ada suara keraguan, bukan karena tingkat kultivasinya tidak cukup, dengan tahap Origin King. Seluruh keluarga Lu tidak memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi itu karena dia hanya seorang wanita. Beberapa pertempuran sengit terjadi, dan banyak musuh dihancurkan oleh tangannya, yang menstabilkan situasi keluarga Lu yang goyah, yang menetapkan statusnya sebagai kepala keluarga Lu. Tapi kebebasan masa lalu sudah hilang, selalu perhatikan kata-kata dan tindakan mereka. Seolah-olah di dunia ini, laki-laki selalu memiliki kelebihan lebih dari perempuan. Apa alasannya? Semua pria di dunia lahir dari seorang wanita, mengapa memandang rendah wanita? Baik pria maupun wanita adalah manusia, mengapa ada perbedaan antara inferior dan superior? Ini adalah kasus dengan keluarga Lu, belum lagi kelompok pencuri bintang yang ganas dan ganas seperti angin liar, yang telah mengumpulkan semua jenis kejahatan di wilayah bintang. Pemimpin pertama berkata, jika anak laki-laki itu tahu bahwa saya seorang wanita, dan wanita yang begitu cantik, apakah kamu pikir saya dapat memerintah mereka? Saudara-saudara saya yang bersumpah sendiri akan memakan saya. Lu Huaisuang mengangguk dalam pemikiran yang dalam. Ma Chaokun dan Gaming bisa minum dan makan bersama Seng Yao dan bermain dengan wanita, tapi itu hanya jika Seng Yao adalah pria yang gagah seperti mereka. Jika Seng Yao mendapatkan kembali tubuh wanitanya, tidak dapat dihindari bahwa Ma Chaokun dan Gaming akan memiliki pikiran buruk. Entah kenapa, Lu Huaisuang memiliki perasaan simpatik padanya. Di satu sisi, keduanya berada dalam situasi yang sama. Keduanya adalah wanita yang sangat cantik, keduanya berada di posisi tinggi, dan keduanya memiliki berbagai kendala pada mereka. Seng Yao bukan namamu, Lu Huaisuang berkata, tidak ada wanita yang memiliki nama maskulin ini. Pemimpin pertama mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut, hanya nama samaran acak. Kamu akan dipanggil apa mulai sekarang? Hei Yun Xiang, bos besar itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, saya awalnya adalah anak dari keluarga miskin, dan nama saya tidak terlalu menarik. Lu Huaisuang mengangguk dengan lembut, dan mengerutkan kening lagi, dengan ekspresi aneh, ku dengar kau punya 100 wanita semalam? Karena dia seorang wanita, bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Tetapi tidak akan ada angin jika tidak ada lubang, dengan rumor seperti itu pasti benar-benar terjadi. Hei Yun Xiang menutup mulutnya dan tersenyum, kakak Suang, kamu sangat suka bergosip. Matanya berkedip dan berkata, ingin tahu, kamu bisa datang kepada saya ketika kamu punya waktu untuk mencoba. Lu Huaisuang segera terlihat serius, sedikit tidak wajar dan berkata, tidak perlu. Diam-diam menyesal, bagaimana dia bisa berpikir untuk menanyakan pertanyaan semacam ini padanya. Bab 3088. Kenapa kamu berdiri di sini? Karena dia sudah tahu bahwa wanita ini adalah pemimpin pertama angin liar, Lu Huaisuang juga menyingkirkan pedang panjang birunya sendiri dan menarik permusuhannya. Tuan sedang mandi, apa yang dilakukan wanita seperti saya di sana? Oh, Lu Huaisuang mengangguk, dan tidak berani mengetuk pintu, dan dengan patuh berdiri di samping. Sesaat hening, Hei Yun Xiang masih mencoba untuk merias wajah. Tiba-tiba seorang membuang kotak pemerah pipi dengan ekspresi kesal, dan kemudian mengulurkan tangannya. Telapak tangan mengembun bola air, jernih dan murni. Bola air ini membasuh wajahnya, memperlihatkan wajah alami. Menghembuskan napas dan berkata, itu dia. Tampaknya untuk pergi ke tempat eksekusi, memakai postur janji. Lu Huaisuang berkata, lebih baik alami. Kamu juga berpikir seperti ini kan? Hei Yun Xiang tiba-tiba merasa bahwa wanita muda keluarga Lu menjadi jauh lebih ramah, dengan serius mengukurnya, diam-diam dibandingkan dengannya. Penampilannya berbeda, tidak bisa mengatakan siapa yang lebih cantik, tetapi temperamennya sangat berbeda. Hanya tidak tahu apakah tuan di dalam seperti dewasa dan menawan atau elegan dan alami. Tapi dari segi bodi, Hei Yun Xiang melirik dada Lu Huaisuang, dan rasa bangga lahir di hati.
Apa yang kamu lihat? Lu Huaisuang jelas merasakan tatapannya, ekspresinya segera sedikit tidak wajar, hatinya juga diam-diam membenci. Tidak tahu apa yang wanita ini makan untuk menumbuhkannya begitu besar. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, tidak ada suara. Kedua wanita itu saling memandang, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lurus. He Yunxiang mengulurkan tangan untuk menahan dirinya, meremas keras di tengah, sehingga selokan menjadi semakin dalam dan menawan, dan baru kemudian dia mengayunkan pinggangnya untuk masuk. Lu Huaisuang tampak terdiam, memeriksa dirinya sendiri, tidak ada yang kasar, juga mengikuti. Tuanku, He Yunxiang berjalan ke Yang Kai, dengan hormat memberi hormat, sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan cahaya musim semi di dada. Yang Kai mengangguk dengan lembut dan tidak memandangnya, tampaknya sudah lama mengetahui bahwa dia telah mendapatkan kembali bentuk aslinya, jadi dia tidak terkejut. Tuanku, Lu Huaisuang juga memberi hormat, tetapi jauh lebih moderat. Duduklah, ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan pada kalian berdua. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, duduk di kursi utama. He Yunxiang menutup mulutnya dan tertawa, saya tidak berani meminta nasihat, jika ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, saya akan mengatakan semua yang saya tahu. Lu Huaisuang memandangnya dan benar-benar menyadari untuk pertama kalinya apa artinya terikat pada kekuatan. Tuan, apakah kamu membutuhkan saya untuk membantu kamu menyisir rambut kamu? He Yunxiang melihat rambut panjang Yang Kai yang menutupi bahunya dan berkata, aku seharusnya bisa melakukannya. Bagus, kalau begitu aku akan berterima kasih. Yang Kai tersenyum tipis padanya. Sama-sama, tuanku. He Yunxiang segera melangkah di belakangnya. Sebuah sisir muncul di tangannya dari udara tipis, dengan lembut menyisir rambut Yang Kai. Berbudi luhur seperti istri pengantin baru. Lu Huaisuang melihat pemandangan ini di mata, tangan tiba-tiba bergerak, sebuah meja dengan set lengkap teh muncul. Ambil mata air spiritual yang tersimpan, dengan cermat mulai memasak teh. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti He Yunxiang, dia hanya bisa mulai dari upacara minum teh. Untungnya, dia sudah mahir dengan cara ini sejak kecil, mengambil teh, memasak teh, terampil. Gerakan yang indah, yang juga memiliki rasa khusus untuk itu. Hadirin. Ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma teh yang menggoda. He Yunxiang terus menggerakkan tangannya, dan berkata, ini teh kabut roh gunung awan? Lu Huaisuang berkata, pemimpin pertama memiliki penglihatan yang bagus. He Yunxiang tertawa, teh ini terlalu terkenal. Bukan karena saya memiliki penglihatan yang baik, terima kasih atas berkah kamu hari ini, saya dapat mencicipi teh wilayah bintang 3 teratas ini. Yang Kai tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tetapi membiarkan Lu Huaisuang tidak bisa menahan perasaan putus asa, teh ini juga diperoleh oleh keluarga Lu dengan harga yang mahal. Porsinya hanya sedikit, dia biasanya tidak akan membawanya keluar. Minum, mengeluarkannya hari ini, itu tidak memiliki efek yang diinginkan. Tetapi memikirkannya, jika Tuan benar-benar datang dari tempat itu, 3 teh terbaik wilayah bintang abadi ini tidak akan bisa masuk ke matanya. Segera menenangkan pikiran, dan membuat teh dengan serius. Beberapa saat kemudian, teh sudah siap, Lu Huaisuang mengambil cangkir darinya dan dengan hormat mendorongnya ke depan Yang Kai. Silakan minum, tuanku. Yang Kai mengangguk, tidak sopan, mengambil secangkir teh dan menyesapnya, mencicipinya di antara giginya sejenak, lalu meminum semuanya, dan berkata, tidak buruk. Benar-benar tidak buruk memiliki teh roh semacam ini di wilayah bintang. Setelah menerima pujian, Lu Huaisuang akhirnya menunjukkan senyuman. Kamu juga duduk. Yang Kai menoleh ke He Yunxiang, rambutnya sudah disisir, tetapi He Yunxiang tidak segera duduk, tetapi berdiri di samping. Ya, He Yunxiang tersenyum dan mengambil tempat duduknya, murah hati dan tanpa banyak menahan diri. Setelah 3 putaran teh, Yang Kai tiba-tiba berbicara, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada kalian. Kedua wanita itu secara kebetulan meletakkan cangkir teh mereka dan duduk tegak. Apakah wilayah bintang abadi kamu memiliki koneksi ke wilayah bintang lainnya? Kedua wanita itu menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu. Hati Yang Kai tenggelam ke dasar, dan dia meminta konfirmasi, benarkah? Dia percaya bahwa kedua wanita ini tidak akan menipunya, tetapi jawaban yang dia dapatkan sangat mengecewakannya. Lu Huaisuang berkata, sejauh yang saya tahu, memang tidak ada. He Yunxiang memang merasakan beberapa informasi lain dan dengan hati-hati bertanya, apakah Yang Mulia ingin pergi ke wilayah bintang lain? Yang Kai berkata, iya. He Yunxiang berkata dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak pergi dari wilayah leluhur ke wilayah bintang yang ingin kamu tuju, tetapi datang ke sini kepada kami?
Yang Kai menatapnya dengan heran. Apa wilayah leluhur itu? Hei Yunxiang berkedip, bukankah kamu dari wilayah leluhur, tuanku? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lu Huaisuang juga membuka mulut kecilnya lebar-lebar, dan melirik Hei Yunxiang. Keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana itu mungkin? Jika dia tidak berasal dari wilayah leluhur, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi dan kekuatan yang begitu kuat? Mereka selalu berpikir bahwa Yang Kai berasal dari wilayah leluhur. Tetapi siapa yang mengira bahwa tebakan ini sebenarnya salah? Kedua kepala wanita itu agak bingung. Jika dia tidak berasal dari wilayah leluhur, mengapa dia ditolak oleh hukum surgawi dan mengapa dia bisa membunuh ahli tahap Origin King dengan satu gerakan? Maafkan saya karena menanyakan ini, tetapi dari mana tuanku berasal? Hei Yunxiang memandang Yang Kai dengan linglung. Yang Kai ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, batas bintang. Batas bintang? Kedua wanita itu bingung lagi. Kali ini giliran Yang Kai yang terkejut, kalian belum pernah mendengarnya? Hei Yunxiang dan Lu Huaisuang menggelengkan kepala bersama. Tiba-tiba mereka berdua merasa sedikit lucu, mereka tidak tahu apa-apa tentang percakapan satu sama lain. Entah bagaimana mereka tidak cocok satu sama lain. Yah, kurasa tidak ada pintu masuk atau preseden ke batas bintang di pihakmu. Yang Kai memikirkan kemungkinan. Banyak wilayah bintang benar-benar ditutup, dan tidak setiap seniman bela diri dari setiap batas bintang dapat memasuki batas bintang, dan wilayah bintang abadi mungkin salah satunya. Memang benar bahwa kita belum pernah mendengar tentang batas bintang, tetapi orang-orang dari wilayah bintang abadi kita dapat memasuki wilayah leluhur. Lu Huaisuang menjelaskan, apa sebenarnya wilayah leluhur itu? Setelah mendengarkan mereka berbicara tentang wilayah leluhur, Yang Kai juga menjadi penasaran. Wilayah leluhur adalah tanah leluhur dari semua wilayah bintang. Hei Yunxiang tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mencetak lebih banyak poin di depan Yang Kai, dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan tanpa menunggu Lu Huaisuang berbicara. Di ribuan dunia, ada ribuan alam, dan ada banyak alam. Starfield, tetapi apakah Yang Mulia pernah memikirkan bagaimana Starfield ini sebenarnya lahir? Aku tidak pernah memikirkannya. Hei Yunxiang mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya, aura melonjak di depannya, sebuah bola seukuran cekungan wajah tiba-tiba muncul di depannya. Dia menunjuk ke bola aura dan berkata, ini adalah wilayah leluhur. Itu adalah tempat di mana langit dan bumi pertama kali lahir. Yang Kai mengangguk, memberi isyarat padanya untuk terus menjelaskan. Hei Yunxiang melambaikan tangannya dan tiba-tiba memisahkan beberapa energi spiritual dari bola, perlahan-lahan meregangkan dan memanjangkannya, menjelaskan saat dia melakukannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zaman kuno ini, tetapi di tempat di mana langit dan bumi dimulai, ranah yang lain kebetulan muncul. Dan ranah ini adalah wilayah bintang. Saat dia melambaikan tangannya, aura yang terpisah secara bertahap berubah menjadi bola energi spiritual seukuran kepalan tangan, yang menempel pada bola energi spiritual awal. Saat dia menggerakkan tangannya lagi, bola energi spiritual lain muncul, yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap mata, bola padat energi spiritual melayang di udara, bervariasi dalam ukuran, terang dan gelap, jauh dan dekat dengan bola energi spiritual awal. Dari waktu ke waktu, beberapa bidang energi spiritual pecah, sementara beberapa lahir. Tetapi tidak peduli bola energi spiritual mana, itu tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama. Mata Yang Kai tercerahkan dan dia berkata dengan takjub, bagaimana mungkin ada ide yang begitu bagus? Jika ini benar-benar masalahnya, lalu bagaimana batas bintang lahir, dan di mana tempatnya dalam rangkaian ide-ide luar biasa ini? Hei Yunxiang berkata, meskipun banyak wilayah bintang tidak terhubung satu sama lain, tetapi wilayah bintang manapun terkait erat dengan wilayah leluhur. Saya mendengar bahwa beberapa wilayah bintang dan wilayah leluhur sangat dekat satu sama lain, ketika kekuatan bela diri seniman di wilayah bintang itu mencapai tingkat tertentu. Kamu dapat pergi ke wilayah leluhur untuk mengejar dao bela diri yang lebih dalam. Lu Huaisuang melanjutkan, jadi kami semua mengira kamu berasal dari wilayah leluhur, tuanku. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sana, dan saya belum pernah mendengar nama wilayah leluhur. Setelah jeda, dia berkata, bagaimana dengan wilayah bintang abadi? Bisakah itu mengarah ke wilayah leluhur? Jika demikian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang Heng Luo. Dia hanya perlu menggunakan wilayah leluhur sebagai panduan, menurut Hei Yunxiang. Wilayah leluhur memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan wilayah bintang manapun, dan tentu saja dengan wilayah bintang Heng Luo juga. Bisa,
He Yunxiang tertawa pahit, tapi kita tidak tahu di mana pintu masuknya. Tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun dari orang-orang terkuat di wilayah bintang abadi kamu yang pernah memasuki wilayah leluhur. Ya, Lu Huaisuang mengangguk dengan sungguh-sungguh, mereka yang bisa memasuki wilayah leluhur adalah yang terkuat. Dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di wilayah leluhur. Meskipun mereka berdua berada di ranah Origin King, tak satu pun dari mereka adalah yang teratas, mereka juga tidak memiliki pintu. Orang-orang terkuat yang memasuki wilayah leluhur juga tidak pernah kembali. Jadi ada banyak spekulasi bahwa pihak wilayah leluhur tidak dapat kembali ke wilayah bintang. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, tetapi Yang Kai merasa bahwa itu lebih mungkin karena penolakan hukum surgawi, atau mungkin setelah mengalami kekuatan yang lebih besar. Mata orang-orang itu tidak lagi ditempatkan di wilayah bintang pesawat yang lebih rendah. Karena dia sendiri, jika memungkinkan, dia tidak akan pergi ke wilayah bintang sesuka hati, karena dia punya waktu. Mengapa tidak tinggal di wilayah bintang untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri? Bab 3089. Apakah Yang Mulia ingin pergi ke wilayah leluhur? He Yunxiang bertanya. Apakah kalian berdua punya pintu? Yang Kai memandang mereka dengan penuh harap. Lu Huaisuang tersenyum pahit, meskipun keluarga Lu saya tidak buruk di bintang matahari kejora, tidak ada apa-apa di seluruh wilayah bintang. Saya tidak tahu tentang wilayah leluhur. Hatinya sedikit kesal, jika dia bisa membantu tuan ini dalam masalah ini, maka keluarga Lu pasti akan bisa mendapatkan pengembalian yang besar. Peluang ada di depan mereka tetapi tidak bisa digenggam. Mata He Yunxiang berbalik dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana pergi ke wilayah leluhur, saya pikir seseorang harus jelas. WHO, ekspresi Yang Kai berkedut. Lu Huaisuang juga bereaksi dan menoleh untuk melihat He Yunxiang dan berkata, pemimpin pertama berarti keluarga Yan? He Yunxiang mengerutkan bibirnya dan berkata, 500 tahun yang lalu, seorang leluhur tua dari keluarga Yan pernah meninggalkan bintang Tai dan pergi ke wilayah leluhur. Pada saat itu masalah ini penuh dengan kegembiraan, meskipun tidak ada yang tahu apakah Yan leluhur tua keluarga berhasil memasuki wilayah leluhur atau tidak. Tetapi jika kamu mengatakan siapa yang paling tahu tentang masalah ini di wilayah bintang abadi, keluarga Yan adalah yang terbaik, jika Yang Mulia ingin pergi ke wilayah leluhur. Yang terbaik adalah memulai dari keluarga Yan. Keluarga Yan, mata Lu Huaisuang memancarkan sedikit cemoohan, tidak mudah untuk dipusingkan. Apa asal-usul keluarga Yan ini? Yang Kai bertanya. Mengetahui bahwa dia bukan orang di wilayah bintang abadi, distribusi kekuatan di wilayah bintang tidak dipahami. Kedua wanita itu kemudian dengan hati-hati menjelaskannya. Keluarga Yan adalah nama keluarga dan sinonim untuk kumpulan orang-orang kuat di wilayah bintang abadi. Keluarga Yan tidak hanya memiliki bintang kultivasi seperti bintang Tai, tetapi juga memegang 4 atau 5 bintang kultivasi lainnya di tangannya. Yang manapun tidak lebih buruk dari bintang matahari pagi, dan bintang Tai bahkan lebih baik daripada matahari pagi. Bintang. Jika bintang budidaya juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, maka bintang matahari kejora hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah, sedangkan bintang Tai adalah tingkat atas. Apakah itu energi spiritual dunia atau keluaran material, bintang matahari kejora tidak sebanding. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya warisan keluarga Yan yang menempati begitu banyak bintang budidaya. Keluarga Yan dapat dianggap sebagai hegemon dari hegemon di wilayah bintang abadi, dan hanya ada 4 atau 5 ahli Origin King Realm urutan ketiga saja. Di mana kepala keluarga kontemporer keluarga Yan, Yan Luo, memiliki reputasi sebagai yang pertama. Orang di wilayah bintang abadi. Kapal perang keluarga Yan adalah satu-satunya yang tidak berani dibakar atau dijarah oleh bajak laut bintang. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Yang Kai memiliki pemahaman tentang keluarga Yan ini, dan segera merasa agak puas. Jika ini benar, mungkin dia bisa mulai dari pihak keluarga Yan. Untuk mengetahui metode dan rute ke wilayah leluhur. Kedua wanita itu melihat Yang Kai terlihat tenang, dan tidak memiliki gerakan sedikit pun karena kekuatan besar keluarga Yan, semakin mereka merasa bahwa orang ini tidak terduga. Hati He Yunxiang bahkan lebih senang, dia merasa bahwa menyerahkan harga diri dan wajah untuk memeluk paha tebal ini benar-benar bukan bisnis yang rugi. Jika dia bisa pergi bersamanya ke wilayah leluhur, apa salahnya melakukannya? Memikirkan hal ini, ekspresinya bergerak dan berkata, ini kebetulan, Sister Suang, bukankah tujuan perjalanan kamu kali ini adalah bintang Tai? Yang Kai berkata, benarkah? Lu Huaisuang mengangguk dan berkata, kita akan pergi ke Tai Star untuk bertukar beberapa persediaan,
jika kamu tidak keberatan, mengapa kita tidak pergi bersama? Setiap 3 hingga 5 tahun, keluarga Lu akan membawa sejumlah spesialisasi dari bintang matahari kejora dan pergi ke bintang kultivasi lainnya untuk menukar spesialisasi bintang-bintang itu. Bagus, Yang Kai secara alami tidak punya alasan untuk menolak, meskipun dia adalah seorang kaisar, tetapi di alam bawah ini, ada banyak ketidaknyamanan. Selalu merasa bahwa kekuatannya ditekan di tubuhnya dan tidak dapat digunakan, penggunaan kekuatan sekecil apapun akan mengarah untuk penolakan hukum surgawi. Karena itu di sepanjang jalan, dia secara alami senang untuk naik. Kedua wanita itu secara alami menjelaskan kepadanya dengan sangat antusias, dan niat He Yunxiang jelas dan sama sekali tidak tersamar. 2 jam kemudian, Yang Kai berkata dia lelah. Lu Huaisuang dengan bijak bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, dia dengan ragu bertanya kepada Yang Kai tentang penanganan kapal perang kelas Origin King keluarga He. Yang Kai melambaikan tangannya, kalian ambillah. Kapal perang kelas Origin King, mengapa dia menaruhnya di matanya? Alis He Yunxiang melonjak, meratapi bahwa tuan ini benar-benar masalah besar. Kapal perang kelas Origin King diberikan, tetapi setelah dipikir-pikir, berdiri di atas ketinggiannya. Melihat hal-hal yang sama sekali berbeda dari mereka sendiri, harta di mata mereka mungkin menjadi tumpukan sampah di matanya. Lu Huaisuang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan berkata dia akan menukar kapal perang dengan Yang Kai dengan kristal suci dengan nilai yang sama. Dan hanya setelah Yang Kai menolak dia pergi. Bukannya Yang Kai berpura-pura murah hati, tetapi kristal suci di alam bawah tidak berguna baginya, dan ada tumpukan kristal sumber tingkat tinggi di cincin ruang angkasanya. Lu Huaisuang pergi setelah melirik He Yunxiang dengan dalam. Pintu kamar ditutup, dan ruangan itu hanya untuk 1 pria dan 1 wanita. Apalagi yang diinginkan Yang Mulia? Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada nyonya ini. Ruangan itu tidak panas, tetapi pipi He Yunxiang merah, sepasang mata bunga persik penuh dengan air. Ketika berbicara dia dengan ringan mengerucutkan bibir merah. Jika pria lain melihat tampilan ini, mereka akan mengorbankan jiwa mereka untuk sepotong itu. Implikasi dalam kata-kata itu sangat jelas. Menghadapi pemuda di depannya, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kecantikannya sendiri. Kebetulan dia juga sangat percaya diri dengan kecantikannya sendiri. Yang Kai adalah seorang pria, tetapi juga seorang pria yang kuat. Lingkungan seperti itu, keindahan seperti itu, petunjuk seperti itu, tentu saja terbakar. Tetapi dia berkultivasi sejauh ini. Pengendalian diri tidak kurang, berkeliaran selama bertahun-tahun, matanya terbuka lebar. Semua jenis keindahan telah terlihat, bagaimana He Yunxiang yang sederhana bisa menggodanya. Mengangkat matanya untuk menatapnya, dia tersenyum dan berkata, apakah itu sepadan? Apa, kamu belum kehilangan primordial yin kamu masih perawan, kan? He Yunxiang membuat wajah merah besar, jika barusan pipinya yang merah masih sedikit dicurigai, maka pada saat ini benar-benar perasaan yang mengalir. Menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merahnya, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, katanya tegas, selama Tuan dapat membawa saya ke dao bela diri yang lebih tinggi. Maka itu sangat berharga. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya tidak membuat kesepakatan dengan hal-hal seperti itu. Topiknya telah ditunjukkan, He Yunxiang juga tidak bersembunyi, dengan santai berkata, dalam hidup ini, seorang wanita selalu perlu menemukan pria yang dapat dia percayai. Melihat seluruh wilayah bintang abadi, orang yang dapat memasuki mata He Yunxiang belum lahir. Di matanya, sosok pemuda itu tercermin, tidak hanya itu masuk ke matanya. Dia tidak bisa menariknya keluar. Bukan cinta pada pandangan pertama, bahkan setengah cinta, tapi dia tahu, jika dia benar-benar ingin menemukan komitmen seumur hidup untuk seorang pria dalam hidup ini, maka orang ini adalah pilihan terbaik. Kesempatan ada di depannya, jika dia tidak meraihnya dengan keras, itu akan segera menyelinap melalui jari-jarinya. Dan dia tidak ingin melihat ke belakang ketika dia berada di akhir hidupnya dan menyesali keraguan-raguannya hari ini. Apakah kamu begitu yakin aku bisa memberimu dunia yang lebih luas? He Yunxiang membelai rambut di sekitar telinganya dan berkata dengan senyum tipis, meskipun saya tidak tahu persis energi seperti apa yang dimiliki Yang Mulia. Tetapi indera keenam seorang wanita tidak salah. Kamu terlalu percaya diri, aku akan pergi ke keluarga Yan dalam perjalanan ini. Aku tahu. He Yunxiang menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa dia membicarakan ini. Aku akan pergi ke keluarga Yan untuk mencari cara memasuki wilayah leluhur. Menurutmu bagaimana keluarga Yan akan memperlakukanku? He Yunxiang tercengang, ini tidak terpikir olehnya.
tetapi berpikir lebih dalam bersama dengan pertanyaan Yang Kai, dia segera mengaitkannya dengan banyak hal. Metode memasuki wilayah leluhur selalu menjadi rahasia, meskipun ada desas-desus bahwa banyak orang kuat dari berbagai era berhasil memasuki wilayah leluhur, tetapi dari mana harus masuk? Bagaimana cara masuk? Tidak ada yang tahu, metodenya masuk. Hanya kekuatan yang paling kuat. Karena itu rahasia, mereka secara alami tidak mau membukanya kepada orang luar. Yang Kai tidak akan berjalan dengan lancar, kemungkinan besar, dia akan memiliki semacam konflik dengan keluarga Yan. Taiyi Star adalah pangkalan keluarga Yan, ini adalah tempat di mana seluruh keluarga Yan tingkat tinggi berkumpul, siapapun yang memiliki konflik dengan keluarga Yan di tempat itu akan menderita. Pemuda di depannya ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, mundur tentu tidak masalah, tetapi jika Origin King Realm urutan kedua seperti dia dekat dengannya, apakah dia tidak akan menjadi sasaran keluarga Yan? Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan sulit untuk terbang. Dia juga generasi yang bijaksana, suka berpikir, lalu memikirkan banyak hal. Tekad di wajahnya menghilang dan digantikan oleh keraguan. Dia sebelumnya merasa senang mengendarai pohon besar Yang Kai ini, tetapi sekarang sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Keluar, Yang Kai melambaikan tangannya. He Yunxiang tidak bergerak, tiba-tiba mengatupkan giginya, berlutut dengan satu lutut seperti yang dia lakukan pada awalnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, izinkan saya mengikuti kamu. Untuk melayani sebagai anjing dan kuda." Yang Kai berkata, "Saya pikir saya sudah menjelaskannya dengan kamu." Baru saja dia memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Bagaimana dia bisa berubah pikiran dalam sekejap mata? Apakah hati seorang wanita berubah terlalu cepat, atau dia terlalu lugas? He Yunxiang menundukkan kepalanya, dada terbuka lebar, tetapi tidak sengaja, tetapi postur ini pasti akan T-E-L-A-N-J-A-N-G. Dengan tegas berkata, kehidupan di dunia, selalu ada kesempatan. Tetapi hanya mereka yang bisa menangkapnya yang bisa mengatakan itu kesempatan. Petik 2. Ada juga kemungkinan menangkap jarum racun yang mematikan. Yang mulia pasti telah berjudi berkali-kali dalam hidup ini, maka saya meminta Yang mulia untuk memberi saya kesempatan untuk berjudi sekali. Kamu akan menyesalinya. Jalan itu dipilih sendiri, dengan keputusanku sendiri, aku tidak akan menyesalinya. Yang Kai menatapnya dalam-dalam. He Yunxiang tidak menggerakkan otot. Seperti yang dia katakan, dalam bela diri Dao, dalam menghadapi peluang, setiap keputusan yang dibuat membawa sifat perjudian. Beberapa orang memenangkan pertaruhan, mengambil langkah ke surga. Beberapa orang kalah dalam perjudian, dan jatuh ke dalam jurang. Dia juga berjudi sepanjang jalan. Jika dia tidak berani bertaruh, mengapa dia berkultivasi? Meskipun dia seorang wanita, tetapi sering bercampur di tengah-tengah sekelompok pria kasar, ada sedikit rasa takut wanita, dan lebih banyak ketegasan pria dalam dirinya. Dia ingin berjudi, taruhan bahwa dia dapat mengambil keuntungan dari momentum, dan terbang ke langit. Bab 3090. Jika tuanku mempertanyakan kesetiaanku, nyonya ini dapat menawarkan merek jiwa ilahinya dan melayani sebagai budak dan pelayan mulai sekarang, tanpa keluhan. Yang Kai tertawa, bukan mengejek, tetapi mengagumi keberanian dan keberanian wanita ini. Pemimpin angin liar benar-benar sesuatu, jika dia hanya fas yang bagus, aku khawatir dia akan dimakan oleh orang lain tanpa tulang yang tersisa. Karena itu bukan fas, mungkin ada tempat di mana itu bisa digunakan. Dia benar-benar asing di wilayah bintang abadi, jadi jika penduduk asli memimpin, itu akan menghemat banyak masalah. Faktanya adalah, dia sekarang adalah kultivasi yang sangat kuat yang datang ke wilayah bintang alam yang lebih rendah ini, meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengubah langit dan bumi. Tetapi tidak berani melakukannya dengan bebas, jangan sampai dia terkena penolakan hukum surgawi lagi. Dengan pion, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Apalagi pion ini juga sangat enak dipandang, jauh lebih baik daripada diikuti oleh orang tua berbadan besar. Mendengarkan dia tertawa, He Yunxiang mengangkat kepalanya untuk menatapnya, wajahnya yang cantik dan cerah penuh harapan. Tidak perlu menjadi budak atau pelayan, dan pencitraan jiwa ilahi tidak diperlukan. Tuan, He Yunxiang sedikit cemas, dia telah mengatakan ini, apakah masih belum bisa membuatnya terkesan? Apakah dia benar-benar harus mengambil inisiatif untuk menanggalkan pakaian dan melayaninya? Meski memiliki persiapan psikologis untuk berkomitmen, namun hal semacam ini tetap tidak bisa dilakukan. Jika kamu ingin mengikuti saya, maka kamu harus berguna untuk memiliki nilai, dan jika kamu ingin bekerja untuk saya, kultivasi kamu masih agak rendah.
He Yunxiang tercengang. Lalu mata yang indah itu meledak dengan gembira. Tuanku, maksud kamu. Apakah itu diterima? Ini harus persetujuan, kan? Belum pernah ada waktu, seperti sekarang, penderitaan seperti ini, sebuah lukisan indah tampak terbentang di hadapannya, menyajikannya dengan dunia pemandangan yang baru. Kalau begitu, ayo naikkan level kultivasimu dulu. He Yunxiang berkata dengan penuh semangat. Ya, nyonya ini akan pergi berkultivasi dan akan memenuhi harapan tuanku. Karena itu, seberapa sulit untuk naik ke level berikutnya ketika kultivasi kekuatannya telah mencapai level ini? Dia telah terjebak dalam Origin King Real urutan kedua selama ratusan tahun. Jika ada kesempatan untuk menerobos, dia akan menerobos sejak lama. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivasi meditasi biasa? Tetapi karena Yang Kai mengatakan kultivasinya tidak cukup, maka dia secara alami harus bergegas untuk berkultivasi untuk mewujudkannya, terlepas dari apakah dia dapat menerobos. Gerakan ini harus selalu dilakukan. Buka mulutmu, Yang Kai berteriak rendah. He Yunxiang membeku sesaat, tetapi segera membuka mulut kecilnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sesuatu masuk ke mulutnya dan meluncur langsung ke tenggorokannya dan turun ke perutnya. Dia bahkan tidak mencicipinya. Detik berikutnya, wajah He Yunxiang sangat berubah, hanya karena perasaan panas tiba-tiba datang dari perutnya, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Untuk membakarnya bersih dari dalam keluar. Apa ini? Apakah itu pil roh? Pil roh apa yang sebenarnya memiliki efek obat yang mengerikan? Dia tahu bahwa Yang Kai pasti telah memberinya pil roh yang luar biasa, jadi dia tidak peduli tentang kejutan dan kengerian, dan buru-buru mengubah posturnya, duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Menutup matanya dan mencubit beberapa mantra. Di tangannya, menjalankan teknik kultivasi yang mendalam. Yang Kai duduk di samping, dan tidak mengganggunya, mengambil teh roh untuk diminum. Angin di ruangan itu sangat kencang, segala macam ornamen tertiup dan berdenting. Air mandinya bergulung-gulung berlapis-lapis ombak, meluap keluar dari kolam. Saluran energi yang tidak terkendali mengamuk di ruangan itu, seluruh ruangan menjadi berantakan, seolah-olah ada perjuangan hidup dan mati dari ahli yang tak tertandingi. Yang Kai duduk diam dan tidak mencoba menahan energi itu, biarkan mereka menyerang tubuhnya sendiri. Wajah He Yunxiang merah, erangan keras dan penuh perasaan datang dari tenggorokan, seluruh tubuh basah oleh keringat, pakaian menempel di kulit, menguraikan sosok yang menarik. Aura Origin King Realm Orde kedua sedang naik, dan segera mencapai puncaknya. Waktunya tidak lama, hanya secangkir teh. Momentum yang telah dipertahankan pada tingkat tertentu tiba-tiba melonjak, naik ke ketinggian baru, pada saat yang sama. Aura tak terlihat yang berpusat pada He Yunxiang tiba-tiba menyebar ke segala arah. Ruangan yang sudah berantakan menimbulkan semakin banyak kekacauan. Berkat fakta bahwa ruangan ini adalah kamar kerja Lu Huaisuang, yang dijaga oleh berbagai formasi kuat, keributan di sini tidak menyebar, jika tidak maka akan menarik perhatian keluarga Lu. Erangan panjang keluar, seluruh wajah He Yunxiang memerah seolah-olah dilapisi dengan lapisan riasan, tubuh halus tegang, paha bagian dalam gemetar tanpa henti, dengan mata sedikit terbuka. Tatapan bingung, seperti memanjat awan setelahnya. Dia menegang untuk waktu yang lama, terengah-engah setelah waktu yang lama, dan dada yang menjulang tinggi bergelombang dengan keras, mengayunkan busur yang mendebarkan. Yang Kai berkeringat dingin di kepalanya, dia telah dipromosikan dengan baik, tetapi dia memberi rasa yang membuatnya terdiam. Tubuh basah oleh keringat, He Yunxiang akhirnya melambat, entah kenapa merasa dia benar-benar menjadi lebih ringan, seperti dia telah melepaskan bagasi, seluruh orang berpikir. Tubuhnya ringan dan cerah. Urutan ketiga Origin King Realm, dia benar-benar telah mencapai ranah Raja Void urutan ketiga dengan santai. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat ke samping dan bertemu dengan sepasang mata yang penuh ejekan, dia menyadari bahwa ini adalah hal yang nyata. Dia sekarang berada di urutan ketiga Origin King Realm, dan di puncak rantai makanan di Starfield. Kemacetan yang telah terjebak di depan matanya selama ratusan tahun telah meledak bahkan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Pil roh macam apa itu? Itu benar-benar memiliki efek ilahi. Tatapan ke arah Yang Kai lebih merupakan rasa terima kasih dan rasa hormat. Belum lagi apakah akan ada bahaya untuk mengikutinya di masa depan? Apakah dia akan binasa? Dengan hadiah saat ini, pilihannya sebelumnya benar. Jika dia tidak bersikeras untuk mengikutinya, bagaimana hal yang baik bisa jatuh di kepalanya? Jika dia berkultivasi sendiri, dia tidak akan tahu apakah dia bisa berharap untuk maju ke ranah Raja Void urutan ketiga dalam hidup ini.
Pria di depannya dapat menggunakan pil roh untuk mendorong kultivasinya ke alam Raja Void urutan ketiga, mungkin bukan tidak mungkin untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bangkit dan hendak berterima kasih padanya. Tiba-tiba bau busuk mengalir ke hidungnya, He Yunxiang mengerutkan kening, dan dia memandang dirinya sendiri dengan malu. Permukaan tubuhnya benar-benar lengket, dan ada lapisan benda hitam seperti lumpur di lengannya yang terbuka, seluruh orang tampaknya telah berguling-guling di genangan lumpur. Setelah rasa malu adalah kejutan. Dia secara alami tahu apa yang terjadi dengan situasi ini, karena dia telah mengalaminya sebelumnya, dan melihat banyak orang mengalaminya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui ketika kamu baru saja mulai berkultivasi dan kekuatan kamu tidak tinggi. Sumsum dan pembuluh darah dibersihkan dan diubah. Lumpur hitam yang menutupi permukaan tubuh, jelas dari kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Origin King Realm urutan kedua dipromosikan ke urutan ketiga, dia benar-benar bisa membersihkan darah dan pembuluh darah, mengubah tulangnya. Kejutan ini jauh lebih besar daripada kegembiraan yang dibawa oleh promosinya. Promosi hanyalah peningkatan di bidang kekuatan, tetapi pembersihan sumsum dan pembuluh darah ini merupakan peningkatan mendasar dalam bakat kultivasinya. Dia menyadari bahwa dia telah jauh meremehkan kemanjuran pil roh yang tidak diketahui itu. Tidak heran rasanya tubuhnya sekarang lebih ringan dan fisiknya menjadi lebih murni, bagaimana mungkin tidak lebih ringan dengan ini? Penuh kejutan memenuhi hatinya, hanya untuk merasakan bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung di dunia ini selain dirinya sendiri. Tuanku, maafkan kekasaranku. He Yunxiang berkata, lalu tubuh halus itu bergoyang, lalu jatuh ke sisi bak mandi, di tengah udara, gaunnya dengan cepat memudar, memperlihatkan sosok melengkung. Jatuh ke dalam air, tetapi ringan seperti bulu, tidak percikan setengah gelombang. Menyelam di air sejenak, lalu tiba-tiba keluar, kotoran di tubuh telah menghilang, memperlihatkan kulit bersalju dengan sosok yang bagus. Air jernih kolam mengalir di sepanjang pipi, seolah menggores porselen paling indah di dunia, menyapu seluruh peti, kecepatan tiba-tiba melambat, lalu tiba-tiba berakselerasi di puncak. Tersandung perut rata, He Yunxiang mengulurkan tangan dan menyeka segenggam air dari wajahnya, lalu naik ke tepi kolam, menyilangkan tangan di dagunya dan melihat ke arah Yang Kai. Tidak ada yang disembunyikan, meski sedikit malu, tapi tetap murah hati. Karena dia sudah berkomitmen pada tuan ini, dia percaya dia akan dimakan cepat atau lambat, jadi apa salahnya melihatnya sekarang? Dan setelah apa yang baru saja terjadi, dia berharap untuk dimakan lebih cepat daripada nanti. Jika dia bisa menjadi wanitanya, lalu apakah dia tidak akan peduli padanya? Dia menginginkan sesuatu, tetapi tidak ada niat jahat atau tipu daya. Yang Kai juga tidak menghindar, mengapa dia menolak ketika barang-barang dikirim ke pintunya dengan bebas, mengapa seorang pria besar takut dia bergerak padanya. Dia mendekati kolam, duduk dan berkata, ceritakan tentang teknik kultivasi kamu. He Yunxiang tampak tergerak, samar-samar menyadari sesuatu, menekan kegembiraan di hatinya untuk menjelaskan esensi dari teknik kultivasinya, sangat rinci. Teknik kultivasinya tidak buruk di seluruh Everlasting Starfield, bahkan jika itu bukan yang teratas, itu juga merupakan teknik kultivasi kelas 1. Orang lain mungkin menginginkan teknik kultivasinya, tetapi bagaimana itu bisa membuat orang di depannya mengingini? Dia berbicara dengan cermat, Yang Kai mendengarkan dengan cermat, menyela dari waktu ke waktu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang Kai kemudian membiarkannya mengeluarkan artefaknya untuk melihatnya, hati punya rencana. Setengah jam kemudian, He Yunxiang berpakaian lengkap dan berdiri di depan Yang Kai lagi. Setelah membersihkan sumsum dan pembuluh darah, seluruh orang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Berdiri di sana adalah pemandangan yang sangat menarik. Hatinya pasti memiliki beberapa kekecewaan kecil, baru saja suasana menawan itu bahkan tidak membuat pria ini tergerak. Tetapi semakin dia pria seperti itu, semakin layak dipercaya, bukan? Semakin dia merasa bahwa dia telah bertaruh dengan benar kali ini. Orang-orang di generasi saya telah mengejar martial Dao tanpa lelah. Mau tidak mau harus membunuh, bertemu musuh, kekuatan kultivasi pada dasarnya dapat menentukan kemenangan. Artefak dan teknik rahasia juga sangat diperlukan. Meskipun teknik kultivasi kamu bagus, tetapi masih sedikit rendah. Ini adalah satu set teknik kultivasi yang cocok untuk kamu. Lihat dan latih. Yang Kai membalik tangannya dan mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya padanya. He Yunxiang menekan kegembiraan di hatinya dan membungkuk, terima kasih atas hadiahnya, tuanku. Artefak ini juga diberikan kepadamu,
Perbaiki dengan hati-hati, mungkin ada sesuatu yang bisa kamu sumbangkan di Tai Star nanti. Artefak berbentuk pita berwarna diserahkan kepada He Yun Xiang. Pita berwarna memiliki 7 warna, aliran cahayanya indah dan berwarna-warni. He Yun Xiang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dia selalu berpura-pura menjadi seorang pria. Artefak yang digunakan adalah gaya semua pria, tidak pernah menggunakan artefak feminin. Pita berwarna ini tidak diragukan lagi memenuhi harapannya yang sudah lama ada.